Sebenarnya balik lagi aku suka early gamenya Liquid tadi. Aku kayak ngerasa ada masalah sih dengan adanya pick Lucas ya. Tapi pas udah mulai masuk mid game baru aku merasa ini ada sesuatu yang salah di Liquid nih. Eksekusinya kah? Ngobrolnya kah? Waduh, kayaknya entah apa yang terjadi dengan tim Liquid ya. Kayak setelah mereka menjadi juara di musim lalu, masa sih mereka sering banget miskom seperti ini? One season wonder kan? Wah, itu sebuah topik yang sedang diperbincangkan ya di kalangan umum ya. Bahkan di live chat juga kayaknya beberapa kali aku sempat melihat hal tersebut gitu. Kata-kata one season wonder. Apakah benar adanya? Tapi ya harusnya bisa dipatahkan. Dan harusnya Liquid gak bakal menerima itu secara mentah gitu. Ya, betul. Jangan sampai nih dengan strat yang sama. Ternyata bisa mengalahkan 2 kali karena Waduh. picknya 3 pick awal sama persis. Ya tapi balik lagi. Sekarang yang lebih diunggulkan, kalau pick Liquidnya sama, Lim, itu malah ke Geekfam yang lebih diunggulkan. Oke, bedanya di Suyo. Berarti sekarang kita tahu sendiri Moskovnya ada kemungkinan bakal di-ban. Dan nanti akan muncul hero lain seharusnya yang bisa mengimbangi untuk Ranger. Kalau boleh jujur di sini dengan Moskov yang di-ban nanti di keempat, kayaknya bakal berbahaya nggak sih? Oke, dan bahkan sekarang mereka udah tahu early powernya berutuh Suyo. Suyo Joy ya? Iya, permainan dari early agresifnya kayaknya akan coba ditingkatkan lagi. Ini kalau boleh jujur ya, waktu aku lihat Geekfam lawan EVOS di leg 1, nanti Bapak produser dan juga mungkin teman-teman kru production ini boleh di-highlight juga ya. Waktu itu aku ingat banget Joy-nya Make It, itu level 11 atau 12 aku lupa. Albert itu Suyonya level 15 di solo kill. Wow. Berarti memang dari segi hero-nya mendukung. Mendukung banget. Kedua, Power juga memang dari usernya kan. Pasti. Moskov yang seperti kami bilang udah di-ban. Gift ditutup juga. Ya, masuk akal ya karena ada Chushin. Parsnya juga harusnya bakal masuk gak sih? Gimana kalau udah Gift Zas? Parsnya lepas, Karena tadi lumayan ganggu jujur ya. mengancam ke arah gold lane Iron Chiki. Nah tergantung, kalau dia pakai gold lane high mobility, katakanlah kayak misalkan asuransi late game Cloud gitu, yang Farlane juga sekalian kan. Kayaknya nggak ada masalah sih Parsnya, Be. Aku merasa dengan adanya chip ya, malahan kayak nggak perlu bawa hero yang Farlane banget gak sih? Oh jadi kuat tim fight Yang aja. kuat teamfight kayak Iritel gitu. Waduh, gemoynya dikecil. Halo. Udah jadi The Cavalrys nih kayaknya sejak dini ya. Waduh, ngeri banget. Itu Lukas gak sih? Ya namanya Lukas maksudnya, dedenya. Oh emang iya? Iya. Oh Iya. Gue tadi Bener. nyariin. Pas itu Lukas belum sih. Bukan Lukas Dimonian, bukan. Makanya gue nyari, Lim. Itu dedenya namanya Lukas, seingat saya. Belum ada muka Lukas, gue lihat di sini gue dia bilang Lukas. Kok sampai begini? Sorry dah, maafkan saya. Tapi edit nih yang ada nih di banning. Edit ya, sama Glue. Oh, iya, Pasti ya, Glue lumayan ngerepotin juga untuk tipikal hero yang ada di depan kayak Suyo, Chushin, dan Chip. Ini larinya bakal kemana? Badang masih flex ya. Masih bisa ke Gatot Kaca juga jadi combo Badang Gatot. Boleh, Badang Gatot nanti last pick-nya bisa ke Aboy. Aboynya masih bisa ngebawain hero yang kayak Faramis. Fight besar karena damage-nya kayaknya udah cukup, magicnya dari Joy, physical dari Granger. Ya utility ya, di Aramid ya. Ya. Tapi kalau mau Faramisnya badan, Tigreal ada. High VCC. Heavy CC yang bisa ngejawab juga untuk shortcut. Atau Chow, screening. Itu dia. Gue mikir ada Chow plus follow up damage dari midlane juga lumayan oke. Karena dia bisa burst damage di tengahnya. Zas lagi kan. Wah, Zax lagi ya ternyata buat ngejawab dari Chushin-nya. Bukan hanya Chushin sih, kayak shortcut dia safety banget deh. Ya cuma buat sekarang ya, karena nggak ada Moskov harusnya bakal lebih aman sedikit nggak sih buat Aboynya, kayak nggak ada damage kejutan yang tentunya nanti bakal ngebuat dia bakal kayak trigger flicker atau ultimate-nya. Aduh Oke. kaget. Ya aduh kaget. Kaget. Panic spawn atau mungkin Dominator Descent dalam keadaan yang mungkin belum siap. Iya. Bisa sih. Dia kaget. Tapi kalau misalkan ketemu Nathan kaget gak nih? Ini Kalau seandainya Nathan. kalau Nathan tiba-tiba muncul. Burst banget loh itu. Itu clear-nya cepet banget. Front Iya, to iya, back iya, juga iya. ayo. Dia sekalian high ground defense atau Beatrix. Team fight besarnya juga kuat. Tapi menurut gue enakan Beatrix. Aku retail sih ngerasanya karena ya balik lagi di sini ada Granger tapi Bruno ternyata yang dijawab. Wow. Critical high damage. Oke dan Gatot Kacanya diambil kembali. Oke, biar AOG-nya nanti bakal ngejawab juga ya untuk gerakan dari shortcut. Kadang bagus draftnya kurang dirapin aja. Benar. Kalau dirapin itu pasti akan sempurna team fight-nya. Ya. Sekilas kelihatan bagus memang. Tapi kalau eksekusinya kurang. Iya. Ya, balik lagi dengan 60% draft yang sama loh soalnya. Iya. Tapi Bruno-nya ini ngejawab banget. Karena High loss. Karena tau nggak, dari draft aja kita udah kelihatan bibit team fight-nya bro. Benar. Bibit team fight-nya akan seperti apa, bagus team fight-nya. Iya. Dan menurutku ya, yang paling diunggulkan dari Geekfam lagi-lagi, mereka ngejawab 3 hero utility yang sebenarnya udah mereka pelajari nih dari game yang pertama. Kalau seandainya Liquid early game-nya berbeda nih Lim,
early game-nya nggak seperti tadi, ini bakal lebih kacau lagi. Oke, semua ada di tangan player. Karena kedua coaching staffnya udah pada turun lagi. Jadi semua akan diselesaikan oleh masing-masing playernya saja. Eval secepat mungkin, itu mungkin tugas dari Liquid juga. Dan balik lagi untuk Geekfam, pertahankan tempo. Mereka udah pegang kendali atas game pertama. Mereka vibes-nya lagi positif banget. Dan ya, eksekusi di game kedua nggak boleh sampai miss. Oke, ingat Liquid harus membawa game ini menuju ke game yang ketiga. Karena kalau tidak sama sekali mereka berhasil membawa game ini, Geekfam akan menuju ke babak playoff. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Kita berikan semangat untuk kedua belah tim yang akan bertanding dengan metode baku hantam. Ya, front to back kembali ya. Dari hero-heronya sih udah front to back banget nih. Dari gold lane-nya lah, gak usah jauh-jauh. Tapi Hylos ini akan berubah juga. Walaupun konsepnya sama. Badan untuk Geekfam. Ya, cuma mungkin bisa kita bilang Geekfam akan biarin Gobs-nya tetap sebagai badan, korban, segala macam. Mau mati 5, mati 4 itu nggak masalah. Yang bingung nanti Heskiel sih bakal ngangkat siapa sebenarnya. Ya, tapi lihat Paloski, biasanya kalau di early power dia bisa dimakan itu bahaya banget untuk Geekfam. Dan sekarang informasi yang didapatkan adalah di turtle pertama tidak ada flicker untuk Baloy. Jadi tidak ada first break-nya nanti. Tapi nggak masalah. Karena lihat di depan sana para pasukan dari tim Geekfam juga sepertinya mereka untuk early power tidak sekuat tadi. Tenacity ya, tapi nggak bawain Kara Inspire, bawanya Rapture dari Chishin. Dan balik lagi early game yang sebenarnya cukup cenderung pasif karena tim Liquid lebih berani untuk pegang early pressure, bawa Suyo juga kan. Jadi yang harus lebih berhati-hati malahan di Geekfam-nya sekarang. Tapi tetap ya, kalau ngeliat jungle kayak nggak ada jungle yang diambil. Kecuali ini nih, satu-satunya berpotensi diambil. Oke, berpotensi tapi lihat Kids memang suka menantang orangnya, suka mencari keributan di depan sana. Dengan kondisi sampai saat ini belum ada kerugian yang bisa dimiliki dari tim Liquid, seluruh soft skill-nya masih ada. Aman. Wah, Fight di turtle bakal seru banget sih. Ya, coba buat ngebuka di bagian bottom lane ya, karena emang balik lagi setupnya akan tertuju ke arah dari Aran dan juga ke arah Gobs. Gobsnya juga bahkan udah mulai gerak duluan nih untuk ke area turtle. Wah, itu dia salah satu keuntungan memiliki EXP laner yang peka ya, Profesor. Tapi di depan sana Widhi akan coba dipoking kembali, damage-nya dipancing kembali, mereka tidak mau dengan turtle. Nampaknya mereka mau orang dulu. Orang terlebih dahulu di depan sana. Dengan kondisi level 4 di tangan dari seorang Aran. Para pasukan dari tim Geekfam membuka jalan dengan ada keluar spade dan pagar Retribution Fabian. Berhasil mendapatkan start pada saat mahal. Widhi juga masih bisa selamat. Membuat sosok dari seorang Fabian masih melebihi. Yoji. Avatar of Fabianasnya mendapatkan seorang gold. Tapi nampaknya di depan sana dibalikin Fabian. Tertangkap begitu saja, what a beat again. Dan Widhi masih mau lebih, dengan kehilangan gold masih tidak cukup adil. Tapi ditukar dengan Aboy ini baru satu pertukaran yang sangat mahal. Mekits masih mau lebih, Jeskiel menjadi target utama. Tapi Fabian is back. Membuat seorang Mekits memilih untuk mundur ke arah belakang karena dia tahu Baloy kali ini nggak akan bisa menyelamatkan seorang Mekits. Oh, ditabrak, flicker. Oh. Mau nggak mau ya. Tapi temponya ini keras banget dari Liquid. Dia tabrak terus early-nya, shortcut yang benar-benar dimanfaatkan. Ya balik lagi karena mereka emang harus main galak dari early game. Mereka bawa Suyo, mereka bawa Chip. Mereka nggak boleh waste dari talentnya. Shortcut. Dan, bentar, invade. Okay. Make it, dia tahu tadi ada retribution yang digunakan dan ternyata mengambil keputusan yang sangat tepat sekali untuk langsung invade ke area jungle. Tim fight kalah, objektif dia menang as individual. Ya secara individual ya tentu ini akan membuat Make It nanti di turtle yang kedua levelnya mungkin bisa lebih unggul. Walaupun tadi sharing gold di turtle 1 dimenangkan sama tim Liquid. Blank dikit, purple buff hilang. Nah, ini baru kelihatan. Udah diambil ya, buffnya sama Joy ya. Wah, hilang gitu pasti. Info yang bahkan tadi gak ada vision sama sekali. Dan melihat dari Liquid sekarang mereka tetap harus kencengin temponya. Mereka gak boleh kendor sama sekali. Bawa tim fight terus. Setiap ada shortcut, usahakanlah ganking. Tapi masalahnya siapa targetnya nih? Aboy kayaknya bukan jadi target yang bagus. Sementara ke bagian gold lane, mungkin itu yang paling memungkinkan ya. Karena gak ada flicker juga bagi Kenziski. Lihat ke arah gold lane. Ya. Tapi hati-hati dengan damage reduction ya. Shield dari turret juga itu yang membantu banget. Alasan dimana gold lane sekarang jarang di gank. Karena keras banget. Ditambah lagi satu hal, kita lihat di sini kondisinya dari Geekfam, mereka sudah punya Baloski, sudah siap untuk buka team fight
Tapi Favian, ini jangan sampai ke bait lagi loh. Itu tadi dia megang buff turtle itu mahal loh ketika dia tumbang. Bentar, mereka tim fight tanpa Aran. Arannya ngangkat di bagian bottom lane. Oh show, mereka mau team fight. Walaupun ada shortcut tapi Widdy menjadi target utama, dapatkan arah di depan sana. Tidak berhasil melakukan apapun. Yeskel menuju ke belakang oleh sekitar perangkat tapi sosok dari Serkensinski memberikan deliver damage yang sangat mahal. Gops menjadi badan maksimal. Widdy apa taraf keadaannya. Berhasil melakukan Kensinski tapi tidak ada vision. Dan bahkan Gops di depan sana menjadi korban jiwa dari para pasukan dari tim Liquid. It's okay, no problem. Tapi sepertinya para Masih mau? pasukan dari tim Geek Farm mereka masih mau. Karena melihat Widdy tidak ada apa-apa. Mampukah Mekit masuk lebih dalam lagi? Tapi nampaknya dua turtle diamankan oleh tim Liquid dengan sangat berat dan keras. Gak bisa ya, tadi dipaksa gimana pun itu bakal berat untuk Geek Fam. Makanya pilihan terbaik adalah ngelepas. Tapi kedua membuat keunggulan gold dari Liquid juga semakin nyata nih, 2000 gold. Ya tapi nggak masalah nggak sih? Karena balik lagi nih junglernya Joy. Biarkan dia farming sampai dengan Holy Crystal, dia bakal punya damage yang sangat eksplosif. Dan apalagi dengan adanya Kenziski, dia perlu sabar juga nih kan. Dia perlu Sky Pierce-nya, dia perlu efek eksekusinya juga. Dan dengan ada War Axe sekarang, di tangan dari Suyo, otomatis dia akan memiliki spell fam untuk bertahan hidup. Jadi tentunya nantinya Favian ketika dalam team fight besar, setidaknya tidak mudah ya untuk ditumbangkan. Oke, landing jauh udah mulai dikontrol ya. Hati-hati nih. Memang Joy punya power yang lebih unggul. Tapi kalau misalkan nahan skillnya juga bagus dari Suyo, dia punya potensi menang juga. Ya, betul sekali. Dan kalau melihat dari kondisi seorang Joy kali ini dengan dua turtle tertinggal masih untung walaupun 18 perak, itu masih bagus loh menurut aku. Iya, Dua iya. turtle yang ketinggalan soalnya. Ya, balik lagi ya. Dengan konsep yang kelihatan lah. Konsep yang bagus juga. Oke, tapi melihat kondisi para pasukan dari tim Geek Farm, mereka juga masih kebingungan karena Iron too strong di laningnya. Dan kedua, ngeliat Favian ini agak lebih lincah dibanding sebelumnya. Bisa. Dari hero-nya ya, Suyo. Yang emang lebih memprioritaskan untuk secure objektif. Dan sekarang setupnya Baloy hampir mendapatkan ke arah Aran. Kayaknya masih terlalu jauh. Dan karena sudah ada conceal play, ini tinggal di Widdy nih. Apakah bakal react dengan shortcut yang tentunya bisa dia gunakan ke bagian top lane nantinya? Bisa. Mungkin memanfaatkan shortcut lumayan bagus juga ngelihat dari landing jauh yang bisa jadi potensinya loh. Bukan di team fight doang. Apakah ini akan ada barter? Karena ada 3 titik yang berbeda tadi lihat di depan sana. Perpasukan dari tim Geek Farm mereka menunjukkan Mekits dan menimbulkan sedikit informasi tidak ada jawaban dengan Mekits. Palesky masih bertahan bahkan Palesky berhasil dengan first strike, tidak bisa terlalu lama. Shortcut dibuka dan arah terperangkap terpakai perpasukan dari tim Geek Farm. Mereka masih mau lebih tanpa adanya Mekits. Tapi ingat, Mekits sangat berbeda dengan flankingnya. Tidak ada yang masuk, Aboy karena belakang menjadi target utama dan Kensinski tumbang di tangan dari seorang Iron Siki. Meanwhile, double kill dari seorang Yeskiel ternyata menjadi target utama dari tim Liquid. Yeskiel lagi-lagi berulah. Walaupun di game sebelumnya, Liquid itu benar-benar terporok, tersuruk, tapi lihat dengan adanya Yeskiel dia masih bisa keep up. Perfect turtle juga. Sekarang perfect turtle. Jadi bahaya banget sih. Yeskielnya ini secara tidak langsung memberikan gameplay yang sangat mengerikan, Profesor. Ini balik lagi ya, ini perbedaan dengan adanya Suyo. Yang membuat objektifnya langsung dimenangin total sama tim Liquid. Hampir 5.000 gold. Ini jatuhnya ya, Geek Farm bikin tim fight pun di react sama 4 pemain dari tim Liquid aja, gak perlu 5. Itu pasti kemungkinan besar bakal menangin trade tetap di Liquid. Iya. Mungkin cari winning condition mereka nih. Farming dulu. Balik lagi Joy. Baru jadi item pertama, belum ke item keduanya. Mungkin ketika udah ada Holy Crystal, damage-nya baru lebih terasa lagi. Iya. Dan jangan lupa dari tadi tim fight-nya Geek Fam itu selalu berempat. Karena Joy-nya selalu ketinggalan. Sama satu hal lagi sih, mereka juga punya opportunity dari Geek Farm. Gimana pancing Iron Siki untuk offside? Bisa. Itu ada chance loh. Ya tapi balik lagi gak sih, ini bakal berbahaya loh kalau semakin lama game berjalan ya. Karena terlihat dari far lane-nya yang bisa dihuni juga sama Chip dengan Y-Walk. Jadi tentu itu yang membuat kayak Widdy lebih bebas gitu loh untuk menentukan di mana portalnya nanti akan dibuka. Oke. Tarik ulur. Kunci dari keduanya. Gold memang ada di Liquid, tapi potensial winning condition dari Geek Farm juga masih terbuka dengan sangat-sangat bebas. Yang gue takutkan cuman landing jauhnya, tiba-tiba itu jadi tempat untuk ganking. Jadi shortcut itu digunakan untuk main far lane. Nah kayak sekarang, lihat Widdy posisinya. Dia benar-benar berada dalam kondisi yang tepat banget untuk melakukan ganking. Kecil. Oke, tapi Iron Siki menjadi target utama dan bakal lihat karena jalan untuk pulang. Iron Siki ter-take down. Perpasukan dari tim Geek Farm. Mereka memilih untuk mundur ke arah belakang dan baru aku bilang, apakah Iron Siki ini akan menjadi target utama atau dia akan dipaksa untuk offside?
kejadian kali ini karena Baloyski ngelihat ada potensial yang bisa ditarik oleh dirinya. Tapi itu ngebuka flicker ya dari Baloi juga. Dan sempatkah Iron spawn? Widih. Karena ada shortcut. Oke, make it. Bakal coba untuk menuju ke arah belakang, terbelakang dan make it. Masih berhasil kabur. Dikejar oleh 2 pemain dan 3 pemain pada pasukan dari tim Kickfam. Mereka kehilangan momentum Lord. Tapi mereka membalaskan dengan team fight. Lihat, team fight yang sangat kuat di depan sana. Iron Siki masih terperangkap dengan Torpedo dan Iron Siki. Walaupun dia terperangkap, berhasil nge-bait untuk para pasukan dari tim Liquid mendapatkan Lord yang sangat mahal. Ini menjadi hal yang positif untuk Liquid dari 2 miskom mereka, di mana ada yang ngejar ke arah Joy, ada yang dinabrak juga sehingga ada 2 korban, tapi seenggaknya Lord mereka dapatkan. Iron Siki tadi baitnya gantian, dia di bait mulu, gantian gue jadi baitnya. Semua menuju ke arah Iron Siki, semua sampai Glorious Pathway dibuka, tapi ternyata itu membuat Faviannya free. Tapi balik lagi sih, ini targeting dari tim Liquid agak kacau loh kalau boleh jujur ya. Berantakan sih. Berantakan banget, kayak mereka bingung mau ambil My Kids duluan kah? Atau mereka sebenarnya mau ambil setup Lordnya duluan kah tadi? Lordnya Dan nggak untungnya, di-reset. itu dia, Lordnya nggak di-reset sama Geekfam. Itu yang ngebuat sebenarnya Geekfam juga mengalami kerugian. Tapi walaupun begitu, goldnya sekarang dari 4.000, cuma tersisa 2.000 aja. Jadi mau gimana pun ruginya Geekfam dalam tim fight Lord barusan, mereka tetap untung Masih bayar utang. secara goldnya. Iya, makanya keuntungan salah satunya paling My Kids gak tumbang. Udah, itu doang. Karena sisanya mereka ya dipermainkan aja sama Liquid. Walaupun ya Liquid di awal juga tadi misplay ya. Miscom lah bisa dibilang. Tapi ada shortcut nih yang bisa membuat kesalahan mereka masih termaafkan. Baru pengen ngomong Maleficent menjadi sebuah jawaban Iron untuk tidak offside positioning lagi di depan sana. Seorang Yeskel dengan Skyfisher yang dimiliki. Tapi ini menandakan para pasukan dari tim Geekfam mereka berani untuk ngebuka badan. Dan lihat, para pasukan dari tim Liquid mereka mainin laning management di top dan di arah bottom lane-nya. Cukup aman dan best turret belum terancam sepertinya. Lord yang pertama berhasil di defense, tapi sampai saat ini perfect objektif masih untuk tim Liquid ID. Tapi bagus loh cara defend Geekfam-nya. Jujur dia berani banget untuk ngebuka badan dulu di atas, dia tahu di bawahnya masih ada pasif. Tim fight di tengah cukup sampai turret 1 doang, inner biar nggak tetap terjaga tidak pecah. Secara tidak langsung, Lord memang tidak minus, tidak rugi, tapi nggak maksimal. Bisa. Masih ada holy defense ya, Iya. di bagian top lane, bottom lane juga. Ini kayak ngebuka potensi untuk Geekfam menguasai area jungle-nya juga, lihat. Perlahan karena central inner turretnya masih ada. Jadi mau gak mau untuk penguasaan di area purple buff-nya juga masih kebuka untuk Geekfam. Fight-nya akan di Lord lagi gua rasa. Atau sekarang gantian, Geekfam yang akan trip. Pancinglah di far lane, bawa My Kids +1 atau +2. Bawa 3 orang ke sana, kasih vision aja di Lordnya. Kalau memang ada ganking di arah far lane-nya, bisa jadi nanti diunggulin sama Geekfam juga. Iya. Memanfaatkan portal yang dibuka ya. Karena mau gimana pun nanti tim Liquid harus lebih berhati-hati nih. Ketika Widinya buka portal, Geekfam bisa join juga ke dalam portal. Ya, makanya alangkah baiknya ketika Chip udah mulai flanking, mundur dulu. Biar shortcutnya nggak kebuka di dekat musuh. Ya. Dan yang paling penting ya ketika melawan tim Liquid adalah jangan show di 2 lane yang berbeda. Betul. Itu udah sering terjadi ya. Yang satu bisa nge-react, yang satu udah terlalu jauh Terlalu jauh. Oh, itu dia. kejadian kemarin tuh. Iya. Dari Liquid pakai Kivos kan. Iya, dan Ini sekarang yang kelihatan di bagian top lane nih, ini baru ke arah dari Shortcut. Shortcut dibuka untuk Baloyski. Mundur ke arah belakang dan first crack. Membaik time. Apakah berhasil? Dan itu dia. Disambut, dibalikin. Sandwich gaming terjadi. Arah seorang diri. Tidak ada yang memegang seorang Kensiski. Tapi harus tumbang. 2 pemain hilang. Widhi ada jalan untuk pulang. Para pasukan dari tim Geekfam. Mereka meriak, merespon. Dengan satu shortcut yang terbuka. Dan target Lord akan menjadi milik Geekfam di depan mata. Waduh, itu terlalu terburu-buru gak sih, Lim? Targeting ke arah Baloi. Iya, itu dia. Bukan shortcut untuk carry loh di sini. Kensiski-nya bebas. Make Kids-nya bebas. Dan ingat, gak ada retribution untuk Favian. Oh, tapi akan dicoba. Oke, tapi ternyata Mekis tahu dia motivate terlebih dahulu dan Oh 2 my God. hilang. Itu dia. Selalu orang terlebih dahulu dengan kombinasi dari Mekis. 5.000 gold, 4.000 gold. Bahkan kalau dia punya gold tadi sampai 8.000 aja itu masih bisa kebayar karena ini, Be. Tarik ya sekarang dan jangan lupa high ground defense. Dari tim Liquid ini tidak terlalu kuat loh. Masalah serius dihadapi Liquid. Ya, hanya mengandalkan Bruno untuk sekarang. On the way tentu untuk Windtalker, tapi apakah itu akan menjadi jawaban dari Iron Siki? Aku rasa tidak. Karena balik lagi di sini Baloyski siap dengan fist crack-nya. Target dia bahkan karena Yeskiel dia tahu. Yeskiel ini orang yang sangat mengerikan. Dari tadi dia mengganggu banget gameplay yang dimiliki dari tim Geekfam.
Dan fokus ke arah base turret di arah belakang sana. Para pasukan dari tim Geek Farm mencoba untuk memaksa dapetin satu buah base yang sangat mahal. Make it! Lihat, dia udah ancang-ancang memberikan gertak-gertak sambal. Ternyata tidak menjadi tujuan utama untuk tim Geek Farm. Masih ada wave minion di arah mid. Mereka coba sedikit poke damage atau mereka commit untuk ambil. Dia poke dan dia cari short skill yang keluar sih. Dia nggak mau seorang Make it sini ketangkep, Profesor. Sudah pasti ya. Dan harus memperhatikan lini belakang juga, tapi di top lane masih ada super minion wave yang akan bergerak. Apakah bakal berlangsung? Wah, ini bisa jadi anak tangga. Team fight kembali terjadi. Dan lihat di depan sana, Prescrank membaikkan. Dan itu dia Make it SKB. Sakit. Damage yang terlalu besar, shutdown terjadi. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Geek Farm, mereka berhasil membuat satu buah team fight yang berbeda. Lagi di depan sana, Abe Free dan Gold menjadi badan dan Bekes lagi dan lagi menjadi monster yang mengerikan untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Damage-nya terlalu sakit. Mafia sakit. dan shutdown from Iron Seki. Pinwell depan sana, Iron dan Apoy looking for media. Digagalkan and wipe out. Ini bencana. One moment. Terkalkulasi dengan miss. Damage yang diberikan dari Iron Seki. Oh, lurus Dan kah? Iron Lurus Seki kah? berhasil membawa Liquid menuju ke game yang berikutnya. Oh, masih ada Kenzie. Apakah Kenzie bisa defense karena lurus dari Liquid? Gak bisa, mereka harus menuju ke arah endgame. Iron Seki menjadi jawaban utama dan itu dia Liquid. Berhasil membawa ke game yang ketiga. What a play. Iron Seki menunjukkan permainan yang luar biasa dan miscalculate terhadap Iron Seki membuat Geek Farm harus berjuang di game yang ketiga. Wow, satu nama yang menjadi kunci Yehezkiel. Yes, Kiel. Ketika Widi ngebuka shortcut, Yehezkiel masuk dan targetnya di mata Yehezkiel hanya ada satu, Kenzie. Dan itu bisa didapatkan. Wah, dan untungnya ya, tidak ada pertukaran yang begitu merugikan bagi tim Liquid. Last moment fight yang benar-benar membuat Geek Farm kehilangan arah. Cukup memaksa, mereka ingin mendapatkan top lane. Mereka sudah mendapatkan bottom lane, mereka gagal mendapatkan mid lane dan masih ingin mendapatkan lebih. Padahal kalau kita ngomongin setup, sebenarnya menunggu Chip melakukan portal dalam keadaan loose condition itu bisa menjadi blunder dan ternyata tim Liquid diberikan kesempatan dalam keadaan 50-50 mereka membuka portalnya tidak dalam keadaan loose condition dan triple kill dari Iron. Dan ditutup dengan Yehezkiel monster kill membuat tim Liquid akan bermain di game yang ketiga. Wah, yes, Kiel, tapi sih dari pertama itu emang mengerikan banget. Tapi sekarang dia lebih lagi menunjukkan kalau dia benar-benar menjadi sosok yang sangat mematikan. Pertama, dari flanknya. Dive in-nya sih yang lebih mengerikan. Dia berani masuk ke dalam, dia tahu dia bisa untuk nge-buying time. Visionnya bebas, Iron nggak jadi target, udah. Ya. Kelar, terpisah dua tim fight. Ya, tapi kalau boleh jujur ya, ngelihat Geek Farm yang bounce back. Bener-bener kayak dari 4.000 gold lead, itu mereka kayak bayar lunas, abis itu mereka bikin misplay. Balik lagi, ini tim gak bisa diremehkan. Even Setuju. lu anggap unggul 8.000, lu tetap